Siapa itu orang sombong? Udah kita kaji juga dulu. Sombong bukan karena baju gamis kawan cantik, sombong bukan karena perhiasan, sombong bukan karena kendaraan, sombong bukan karena selop, bukan karena sepatu, sombong bukan karena rumah kawan yang mewah, bukan. Sombong itu karena dua, kata Nabi. Yang pertama, batarul haq, orang yang tak mau menerima kebenaran, orang yang tak suka dinasehati. Dan insya Allah selamat jamaah pada hari ini. Kalau bapak ibu ini sombong, mana mau dia datang pengajian, betul? Karena di pengajian itu pasti akan dinasehati ustaz, pasti akan dikasih arahan Pak Lurah. Maka tak mau dia datang, apa yang bisa dengarkan nasihat? Alhamdulillah selamat dari ciri yang pertama. Tapi tengok dulu, jangan-jangan masuk ciri-ciri orang sombong yang kedua. Siapa itu Pak Ustaz? Waghamtun nas, orang yang suka meremehkan orang lain, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, menandakan hatinya berpenyakit, namanya sombong. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit hasad. Apa namanya? Ini sering kita sampaikan ya, jangan hasad. Kenapa tak boleh hasad? Hasad itu kata Nabi macam api membakar kayu bakar. Kayu yang tadinya keras dilalap oleh api menjadi arang, arang remas kuat-kuat menjadi debu. Datang angin bertiup kencang, hilang tak berkesan sama sekali. Begitulah pahala kebaikan orang hasad, habis. Begitulah pahala ibadah orang hasad, nggak ada nilai di sisi Allah. Maka jangan sampai hati hasad. Ibu nggak ada punya suami Pak hasad kan? Insya Allah jangan sampai punya suami namanya hasad. Hasad bagus. Hasad itu apa Pak Ustaz? Hasad itu marah, benci, nggak suka menengok orang dapat nikmat. Ibu pas tadi nengok cincin kawan ke bawah, nampak 3 di jari. Waktu pas nengok cincin kawan tuh gelisah tidak? Kalau ibu tidak gelisah berarti ibu nggak ada hasad. Tapi pas nengok cincin kawan tadi 3 langsung gelisah, tak tenang jantung, itu berarti ada hasad. Jelas ibu? Maka dari tadi saya menengok mana jamaah ini yang tak tenang duduknya. Kalau ada ibu tuh gelisah aja bawaannya, jangan-jangan kenapa lah ibu tuh gelisah aja dari tadi? Rupanya kawan yang duduk di sebelah gamisnya baru, pantaslah gelisah. Tapi dari tadi tenang semuanya. Insya Allah nggak ada yang punya penyakit hasad. Sombong tidak ada, hasad tidak ada. Tambah satu lagi, penyakit hati yang dapat menimbulkan permusuhan. Yang pertama sombong, tidak ada orang suka dengan orang sombong. Yang kedua hasad, tidak ada orang suka dengan orang yang dengki, yang iri, yang hasad. Yang ketiga tomat. Apa namanya? Tomat, bukan tomat, tomat. Kalau kita menyebutnya tamak. Satu lagi bahasa tamaknya apa? Serakah. Udah pernah kita cerita dulu ya, kenapa disebut serakah? Karena dulu ada orang ketika Abu Jahal buat sayembara, payah mencari Nabi yang sudah hilang malam itu pergi hijrah. Apa katanya Abu Jahal? Sayembara, sayembara. Siapa yang dapat menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup ataupun terpenggal kepalanya, aku beri 100 ekor onta. Harga 100 ekor onta itu berapa? 1 ekor onta 35 juta kali 100, 3,5 miliar. Diberi hadiah oleh Abu Jahal. Akhirnya mendengar sayembara itu, satu orang meninggalkan barisan mengendap-endap, namanya Suraqah bin Malik. Apa kata Suraqah dalam hatinya? Aku pergi sendiri saja mencari Muhammad, karena kalau ku ajak nanti kawan-kawan, nanti kalau Muhammad dapat ditangkap tentu dibagi-bagi nanti hadiah ini. Suraqah nggak mau dia harta itu dibagi, dia mau makan sendiri aja. Orang yang suka makan sendiri, orang yang nggak mau berbagi dengan orang, namanya toma. Kita menyebutnya serak dari kata Suraqah. Jadi Suraqah namanya yang serakah.
Jadi kalau ada ibu punya kawan serakah panggilan, ibu mana? Ibu Suroko.